Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza zadathum imana
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya muliakan para alim, para asatir yang sempat hadir dalam majlis ini, sesepuh masyarakat, cendekiawan, aparat pemerintah setempat, hadirin wal hadirat, jamaah dakwah keliling TPRI, yang semua kita mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir di sini Allah berikan umur panjang dalam ketaatan. Allah berikan kita kesehatan. Allah mudahkan segala kesulitan. Allah lapangkan segala kesempitan. Doa dan pinta kita dikabulkan. Dari balak musibah kita dijauhkan. Yang belum haji umrah insyaallah nanti diberikan kesempatan. Yang ada utang jilbab, utang daster, utang warung, utang sayur, utang seragam, hari ini utangnya dilunasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pacak Pak Bu, aku baru datang tadi, ku jengok warna-warni, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang biru. Caknya ini seragam baru ini caknya. Ku jengok lepitan masih ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita memuji kebesaran Allah, mengucap alhamdulillah dengan segala nikmatnya. Bersalawat kepada Nabiul Azam Habibina, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bu, oi, biar semangat, saya ajak dulu, saya sapa dulu. Ibu, dakwah keliling TPRI insya Allah penuh. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang hidup di dunia ini semua pengen bahagia. Betul? Bu, pengen bahagia? Ibu pengen senang? Siapapun dia hidup di dunia ini, ketika akalnya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan, tidak ada satupun manusia yang ingin hidup binasa atau sengsara. Semua pengen bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat kita mengukur kebahagiaan dengan dunia yang kita miliki, silahkan.
Ada wong pengen bahagia kalau jabatannya tinggi, jadi. Ada wong pengen bahagia kalau rumahnya besar, laju. Ada wong pengen bahagia duitnya banyak, monggo. Ada yang pengen bahagia bujang dapat bini yang cantik merawat, laju. Atau gadis punya suami yang tampan rupawan, monggo, silahkan. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu bukan kebahagiaan hakiki. Bisa jadi itu hanya pandangan zahir saja, pandangan sedap di mata saja. Maka pengen bahagia, hakikat bahagia itu harus dicari. Ibu, sahabat-sahabat Nabi dahulu, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka hidupnya apa adanya, penuh dengan kekurangan, bahkan dalam derajat kemiskinan, tapi mereka mendapatkan tingkat derajat di sisi Allah. Bahkan Allah memanggil mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa mereka diridhoi oleh Allah? Kenapa mereka ridho dengan Allah? Dan mereka tenang kehidupannya, apapun halang merintang dalam kehidupannya, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Mereka merasakan kesejukan kehidupan dunia ini, meski dunia tidak dalam genggaman mereka. Bu, santai be bu, jangan sigu-sigu ngawasi aku tuh. Semangat dulu ya. Mohon maaf Bapak kepala kuah. Ternyata bahagia itu hadirin yang mereka rasakan apa? Ternyata sahabat-sahabat Nabi di masa lalu dengan Rasulullah sebagai guru mereka, mereka bahagia merasakan iman bersemayam di dalam hati mereka. Maka orang-orang yang pengen bahagia, ibu bapak, siapapun pengen bahagia, maka tanamkan, tancapkan, masukkan, pelajari tentang keimanan. Hatinya penuh dengan keimanan, dia akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Bu, persoalan sekarang apa iman itu? Pengen tahu apa makna iman bu? Pengen tahu nian apa pengen eca-eca? Iman itu bahasa Arab, berasal dari kata amana yu'minu imanan, artinya keyakinan, kepercayaan. Ternyata hadirin, orang yang yakin dengan Allah, orang yang yakin dengan aturan dan ajaran Rasulullah, mereka yakin sepenuhnya, diikrarkan dengan lisan mereka, dibuktikan dengan perbuatan mereka, dan ditancapkan, dibenarkan oleh hati dan jiwa mereka. Mereka mendapat jaminan bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dan pasti mereka mendapatkan kebahagiaan. Di saat orang sekarang mencari ketentraman, di saat orang banyak yang gelisah, di saat mereka merasakan apa yang mereka galaukan kehidupannya. Maka hadirin, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Dakwah keliling TVRI. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan bahasan kita. Kiko-kiko sampai mano tadi tuh? Iya. Jangan nyingok iklan kita keladasan, lupa bahasannya. Orang sekarang banyak yang galau, Bu. Uji wong sekarang gegana, gelisah, galau, merana. Banyak kegelisahan. Tapi ternyata
orang-orang yang beriman itu dijamin oleh Allah. Karena yang memberikan ketentraman hanya haknya Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketentraman bagi hati orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda keimanan itu? Apa tanda-tanda menunjukkan kita beriman? Saya kutip dari kitab Nasaihul Ibad. Ternyata ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Inna sya'airil iman arba'atun. Di sana dinukilkan bahwa ada beberapa tanda-tanda keimanan. Ternyata di antara sekian banyak tanda-tanda keimanan itu yang hari ini akan kita bahas ada 4. Ada berapa, Bu? Ada 4. Yang pertama di sana disampaikan ciri atau tanda iman itu adalah at-taqwa. Apa, Bu? Taqwa. Takwa secara umum itu pengertiannya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka orang beriman melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau orang sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka berikutnya buahnya apa? Muhafazatu adabus syariati. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjaga adab-adab aturan daripada aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya. Maka Bu, orang beriman yang bertakwa kepada Allah, dia jago syariat Allah. Maka Bu, jangan mudah-mudahkan, jangan meringan-ringankan syariat. Kalau orang beriman dia takutnya kalau dia tinggalkan perintah Allah. Ini dah soal ibadat ni, kagetlah dak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Keliling pasang 16 nyari jilbab. Cuman kacik 2000, 3 jam dak sudah-sudah nganyang. Zohor lewat, asar lewat. Di sini ada yang cak itu? Ada yang cak itu? Alhamdulillah. Aku cerita uang di Kertapati situ, tempat aku tinggal. Nah hadirin, ada orang berani-berani meninggalkan sholat. Tidak apa-apa, subuh-subuh lah guys, nak kondangan. Untung sekarang dipakai jilbab, untung. Kalau kondangan tinggal langsung bedaknya baik 4 lapis lama. Dah baca aku tahu yang ibu-ibu ni menberais, ya Allah bedaknya sampai 4 lapis. Jilbabnya dibentang dulu 5 ikut milih jilbab. Tak pas. Tak pas. 5 ikut ujung balik yang inilah. Lama. Itu biasa wanita. Sampai ninggalkan salat. Jam 5 lah datang ke salon untuk berais. Ngapa nak ngantenkan subuh lewat? Enggak apa-apa Ustaz, sekali-kali. Allah Maha Pengampun. Jangan pernah meremehkan syariat hadirin. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia pegang teguh syariat Allah. Ini perintah Allah, laksanakan. Ini larangan Allah, jauhkan. Bu, yang pertama tadi apa? Takwa. Alhamdulillah. Yang kedua, ini agak mengasih nih Bu, ngejokannya nih. Ciri orang-orang yang bertakwa itu ibtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'lan, qawlan wa fi'lan. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mengikuti daripada aturan dan ajaran Rasulullah. Maka iman yang melahirkan takwa tadi pasti mengamalkan ajaran Rasulullah. Mohon maaf hadirin, di zaman sekarang banyak orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang yang melaksanakan sunnah Nabi.
Bahkan banyak orang yang membenci orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi. Entah apa alasannya. Kita tetap tegak berteguh memegang ajaran Nabi. Laksanakan sunnah Nabi. Bahkan Nabi memberikan jaminan bahwa orang-orang nanti di saat orang jauh daripada sunnah Nabi, tapi orang-orang yang bersama Nabi, siapa mereka? Orang yang melaksanakan aturan Nabi di tengah manusia sedang banyak meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iman membuahkan takwa, ciri yang kedua. Kita langsung yang kedua, ciri daripada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu hadirin disebutkan tadi bahwa orang beriman itu cirinya al-haya'u. Hayaun itu artinya rasa malu. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah tinggi rasa malunya, dalam rasa malunya. Inilah diantara ciri-ciri orang beriman. Kata Ibnu Umar mengatakan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Istahyu kata Nabi bil haqqil haya. Masalah malulah kalian dengan sebenar-benarnya rasa malu. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk daripada rasul yang paling pemalu. Di saat beberapa firqah yang merebutkan untuk meletakkan Hajarul Aswad di Ka'bah, Nabi yang menjadi utusan untuk dipercaya meletakkan saat itu, dalam riwayat tersingkap betis Rasulullah. Maka Rasulullah merah mukanya karena merasa malu. Maka malu ini pun ada dua, ibu bapak. Malu yang pertama disebut al-haya'u, yang malu karena daripada nafsaniun. Al-haya'u nafsaniun, malu yang berdasar dari diri sendiri. Wa huwa khalaqahullahu ta'ala fin nufus. Rasa malu ini yang disebut dengan al-haya'u nafsaniun adalah yang Allah ciptakan rasa malu dalam diri setiap manusia. Kalau bahasa kitanya insting, bu. Malu terbuka aurat. Malu kalau sesuatu kejelekan kita kejinguan. Itu namanya malu yang memang sudah dasar Allah berikan. Ada malu yang disebut al-haya'u imaniyun. Apa itu? Yamna'ul mu'mini min fi'lil ma'asi khaufan minallah. Malu yang kedua ini, ibu, adalah malu yang membuat orang mukmin, mencegah orang mukmin daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ini sebaik-baik malu, bu. Malu melakukan keburukan, takut ya Allah, kaki Allah saksikan. Yastakhlifuna minan nas wala yastakhlifuna minallah. Kita bisa menyembunyikan keburukan kita di hadapan manusia, tapi tak akan pernah bisa menyembunyikan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia mempunyai rasa malu yang dalam karena dia takut kepada Allah, karena dia merasa malu di hadapan Allah, sehingga pelaksanaan kehidupannya tidak pernah luput dari aturan Allah. Dia menjaga selalu peraturan Allah, dia laksanakan perintah Allah, dan dia merasa malu. Kenapa? Allah sudah memberikan kebaikan kepadanya, Allah sudah memberikan kehidupan kepadanya, Allah sudah memberikan segalanya kepadanya. Kenapa mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah? Kenapa mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah? Padahal Allah zat maha pengasih yang selalu mengawasi kehidupan mereka. Ini yang kedua, ciri orang yang beriman. Yang pertama tadi apa, bu? Takwa. Yang kedua haya, rasoma. Alhamdulillah, nengegalu artinya kamu nih, nyimak nian walaupun jadi cak nak seriusnya nah. Bu, lanjut. Oke. Yang ketiga, ciri beriman itu adalah asyukru. Syukur.
Asyukru as-sana'u 'alal muhsini bidzikri ihsanihi. Syukur itu adalah memuji kepada orang yang sudah berbuat kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut nikmat Allah. Jadi nyebut nikmat Allah tuh boleh. Kalau lagi lapang disebut nikmat Allah, alhamdulillah sehat. Lagi berduit, alhamdulillah banyak rezeki. Ini dah terbalik. Giliran buntu seluruh alam tahu. Giliran berduit mendebai. Ngapo? Takut ada yang berhutang kagak. Sebut nikmat Allah, tanda syukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Ibu dikasih suaminya belanja 500.000, alhamdulillah. Besok tinggal 300.000 juga, alhamdulillah. Besok turun lagi jadi 200.000, masih alhamdulillah. Besok turun lagi dan dijauh belanja, alhamdulillah. Belum syukur. Sebab bu, kalau dinjok laki semua itu alhamdulillah, dah dinjok manu adunya. Njok kelas sudah sendal jepit, tahu pojok meja selesai. Apa dia ini uji lakinya? Dah njok belanja. Iyo ni ane uji lakinya cecak gilo kan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, yang keempat, orang yang beriman itu cirinya as-sabru, sabar. Ternyata sabar itu hadirin, nanti setelah bahasan ini kita akan bahas kembali setelah yang mau lewat ini. Dakwah keliling TVRI. Dakwah keliling TVRI. Masih seger ibu-ibu? Masih semangat? Oh, ada yang ketinggalan tadi. Apa dia arti sabar? Arti sabar. Nah, sabar itu tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Orang yang sabar itu dia meninggalkan keluh kesah terhadap kesusahan yang dia dapatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan syikayah, ibu. Apa bu? Syikayah. Syikayah itu keluh kesah. Kalau bahasa kita Palembang apa? Goto-goto. Susah nih anakku nih, sedih nih. Padahal sebaik-baik kita mengadu adalah mengadu hanya siapa? Kepada Allah. Nikmatnya seorang hamba di saat dia bangun malam, sucikan hati dan dirinya, dia mengadu kepada Allah, bahkan sampai meneteskan air mata, terlepas semua penat di dalam dada, maka akan terjawab dari setiap persoalan kehidupannya. Maka orang yang beriman, dia akan senantiasa sabar. Ibu nyambung? Alhamdulillah. Baik. Jadi 4 ini tanda orang beriman. Untuk biar kita lebih berkembang, biar lebih semangat, kami persilahkan kepada ibu-ibu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan, dari mana dulu? Dari? Oh iya, dari Ibu Kepala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zanaria Ustadz dari Majelis Taklim Al-Falah. Pengen bertanya Ustadz, kami ibu-ibu ini sering galau Ustadz.
Kadang-kadang sering marah-marah, kadang-kadang sering berprasangka negatif pada seseorang. Apakah masih ada tanda-tanda iman pada diri kami ibu-ibu ini? Dan mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kita ambil dulu pertanyaan yang kedua, silakan. Dari mana? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribeko dari BKMT Kelurahan Ilir Barat 1 dari Masjid Baitullah Palembang. Yang mau saya tanyakan Ustadz, rasa syukur itu kadang kita ini hilap ya Ustadz ya, karena kelebihan kita bersyukur misalnya atas keberhasilan anak kita. Kita ini sering bercerita kepada orang lain. Nah, apakah itu termasuk syukur atau kita itu riya, Ustadz? Nah, terima kasih, itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sementara ini 2 pertanyaan dulu. Akulah tahu pastilah banyak nak nanyo, nak masuk TV. Oke. Baik, 2 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama tadi disampaikan oleh bunda kita tadi, Ustadz mak manonian kami ini masih beriman apa tidak, kadang-kadang galak satwa sangko dengan wong buruk sangko nak marah-marah baik. Soal marah itu ibu-ibu memang sifat dasar manusia itu ada sifat marahnya. Tapi ujung Palembang marah tuh 2 tulah penyebab marah tuh. Aman ndak buntu sama lapar. Jadi ibu kalau nyingok laki kamu galak marah-marah, hidang kelah makanan bisa jadi lapar. Atau buntu, nah sudah, mending Pak buntu, semelawan-melawan uang bu, kalau terpeci di buntu, lesu tulah. Nah ketika kita dalam keadaan marah hadirin, apakah tidak beriman? Oh, marah itu tidak ada larangan bu, tapi marah yang bagaimana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka yang bersama Rasulullah itu keras, tegas terhadap kekufuran. Hadirin, artinya marah itu dalam situasi yang dibenarkan tidak ada salahnya. Maka marahlah karena Allah, cintalah karena Allah, senanglah karena Allah, bukan karena nafsu. Mohon maaf ibu bapak, ketika suami memarahi istrinya karena istrinya sudah melanggar hukum Allah, maka itu marah yang sebenarnya. Jangan kecil hati. Dek, ngapa kak? Lah maghrib. Kaget dulu kak. Isya, belum juga. Ngapa? Ngabisin nonton sinetron ini yang apa sih itu? Ikatan Cinta. Ada lagi layangan putus sekarang nih lah. Bahasa Palembangnya ngambul itu namanya. Kalau suami marah karena itu marah yang boleh. Orang tua memarahi anaknya karena tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka marahnya itu berpahala. Maka Nabi dulu saling mencintai di antara mereka. Toleransi yang sangat luar biasa. Tapi ketika ada kekufuran yang nyata, yang akan menghancurkan syariat Allah dan Rasulnya, maka boleh marah. Jadi kalau marah kati alasan, bisa jadi imannya lagi turun. Tapi kalau marahnya karena sesuatu kebaikan, fa insya Allah justru iman ada di dalam dirinya. Nyambung bu? Setuju? Setuju? Aman tidak setuju? Sudah. Yang kedua tadi pertanyaannya, galak menyebut-nyebut nama Allah, nyebut-nyebut nikmat Allah. Padahal di Quran dijelaskan bu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Takut kena marah galau dia. Bu,
Diperintah Allah menyebut-nyebut nikmat Allah. Tinggal lagi persoalan niat kita nyebut tadi untuk apa. Nah itu masalah. Kalau untuk menyebut nikmat Allah rasa syukur kita boleh. Tapi kalau niatnya tadi murekan kawan sebelah, anak aku ngamboi bahasa Palembang. Itu kaget ada namanya ujub, ada sombong, ada riaknya, bahkan itu menjadi dosa. Tapi kalau kita ingin menyebutkan nikmat Allah, biar orang yang kita ajak bicara tadi ikut merasakan syukur kepada Allah dan dia merasa termotivasi untuk mengikuti jejak-jejak kita yang kita bersyukur kepada Allah, insya Allah jadi kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau untuk menyakiti orang lain, menyakiti tetangga dengan nikmat yang kita miliki, wah, ada mobil baru, masih begi putih, tin, wah, jiwang betakoan, nama apa? Memang mobil bagus. Ini jadi dosa. Bu, paham bu? Baik, biar lebih semangat lagi, dakwah keliling TVRI. Baik, kita saksikan pesan yang mau lewat ini. Dakwah keliling TVRI. Baik ibu-ibu sekalian, kelihatannya masih ada yang semangat untuk bertanya. Silakan ibu. Ini baik, satu lagi sebentar dari ibu ini. Ibu silakan. Nanti bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa banyak berzikir atau ingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Nah mungkin di antara kami-kami ini Tan, banyak yang berzikir, banyak yang beringat kepada Allah dan lain sebagainya, tapi nyatanya hatinya masih saja gundah gulana Tan. Satu lagi Tan, orang yang mulia di sisi Allah, tadi katanya bukan orang kaya, bukan orang yang berjabatan dan bukan orang yang cantik dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Hujurat 13 dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bagaimana dengan surat-surat ini? Mohon penjelasan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, semangat ibu. Baik ibu, dua pertanyaan ini langsung saya jawab. Jadi bagaimana kolerasinya dengan ibadah sementara perbuatannya tidak sesuai? Bukan salah ibadahnya, bisa jadi salah dalam diri orang yang melakukannya. Apalagi melakukan ibadah untuk dijingok oleh wong lain atau punya kepentingan lain. Termasuk berzikir tadi, zikirnya tidak membuat dirinya menjadi tenang. Bisa jadi dia belum memahami makna zikir itu. Bisa jadi mulutnya mengucapkan tapi hatinya lalai. Maka itu jawaban dari pertanyaan ibu tadi. Yang pertanyaan kedua, inna akramakum indallahi atqakum. Ibu, bu, mulia itu jelas kata Allah. Siapa yang paling mulia? Dia orang yang bertakwa. Itu saja bu. Bukan orang kaya, semiskin-miskin orang hidup papa dengan tiada apa-apa, tapi dia bertakwa kepada Allah, dirinya lebih mulia dibanding orang kaya yang banyak harta tapi jauh kepada Allah dan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bu, wallahu a'lam. Lanjut ibu yang sebelah kiri, di sebelah kanan kami ini. Nah, pecahnya lah tak tahan lagi dari tadi payo bu. Jatuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustaz, izin tegak dengan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Nama saya adalah Sri Jatun, saya dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kemuning. Di sini saya akan menanyakan Pak, makna dari inallaha ma'as sabirin. Sabar itu yang makmanunian dalam pandangan Islam serta yang kami realisasikan sebagai seorang wanita, apalagi kami sudah ibu-ibu, ngadepi anak-anak yang sabar itu cak mano, ngadepi suami cak mano yang selalu sibuk, terus menghadapi gelutnya dunia ini melawan dejet yang sangat membahayakan bagi penerus kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sekalian curahan hati. Tadi saya katakan, ketika sampaikan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu ibu tadi dikatakan tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Orang sabar itu bu bukan berarti dia dak punya raso. Orang yang sabar itu bukan dak pernah marah. Orang yang sabar itu bukan hilang perasaan. Hampa hatiku. Biarlah laki model ma itu sabar. Laki macam-macam lantaklah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Anak macam-macam tingkah laku. Biarlah nak lajulah mak dodok ngawasi bae. Sabar. Bukan berarti orang yang sabar itu hilang rasa. Tapi sabar tadi keluh kesahnya tuh kembali hanya kepada nikmat, Bu. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ya Allah. Malam-malam bangun, ya Allah tolong ya Allah. Mak manuin ya Allah, hidupku ni saronian ya Allah. Balikkan masalahku ya Allah ke masalah yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Indah rasanya menetes air mata, bersimbah kita dengan keringat, peluh dengan rasa yang dalam-dalam dada kita. Tumpah ruah hanya kepada zat yang menyelesaikan segala masalah. Dia yang menguasai alam, yang punya kudrat dan iradat bagi setiap hambanya, terutama hamba yang mengadu dengan kesusahan yang dia hadapi. Jadi sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar yang ada dalam dirinya, keluh kesah, kemarahan yang ada dalam dirinya, semata-mata dia lepaskan, adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kesempatan? Silahkan Ibu. Masih satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan sedikit. Tadi Ustaz telah menerangkan tentang ciri-ciri tentang orang yang beriman. Salah satunya kata Ustaz ini huwallazi sakinata fi qulubil mu'min. Begini Ustaz, dari 4 ini insya Allah alhamdulillah terrealisasi di kehidupannya sehari-hari. Bertakwa tadi, nah, dia puasa, zakat alhamdulillah. Lalu bagaimana tingkatan atau adakah kadar dari ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya belum selesai takwa tadi karena waktu, Bu. Tingkat takwa ini hadirin, yang jelas ada pengertian umum. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi azza wa jalla. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk tingkatan pertama ini bisa dia termasuk kategori takwa. Banyak lagi takwa itu dikatakan takwa. Takwa itu kalimatnya dari huruf ta, qaf, waw, ya. Takwa itu pertama orang yang takwa tadarru. Orang yang senantiasa merendahkan dirinya. Jadi kalau wong yang tidak sombong, bu, halo, wong yang rendah diri, rendah hati, itu termasuk ciri wong bertakwa. Tingkatannya tinggi di hadapan Allah. Di saat dia memiliki segalanya, tapi dia tidak merasa itu adalah milik dia. Dia berhadapan dengan manusia, semua matanya di hadapan dirinya sama. Itu orang yang takwa. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu ar-ridha bil qismati. Orang qanaah itu merasa cukup, ridha dengan pemberian dari Allah. Inilah pemberian, usaha sudah kulakukan, ikhtiar sudah kulaksanakan, tapi ternyata ini hasil terbaik yang Allah tetapkan. Ini mendapatkan tingkat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wara. Artinya menjaga diri terhadap sesuatu yang diharamkan Allah. Jangankan terhadap sesuatu yang diharamkan Allah, terhadap sesuatu yang makruh sekalipun orang bertakwa menghindar daripadanya. Yang keempat, orang yang takwa sesuai dengan hurufnya, ya, yakin sepenuhnya dengan Allah, yakin dan percaya dengan ketetapan Allah. Maka tingkatan-tingkatan takwa sebagaimana definisi yang disampaikan para alim ulama kita, para ahli dengan beberapa metode-metode yang mereka sampaikan melalui Al-Quran dan hadis Nabi, maka setiap tanda-tanda ini ada pada mereka. Fa insya Allah mereka mendapatkan tingkatan takwa yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Ibu,
Masih satu pertanyaan lagi. Nanti kita simpulan dan dengan doa. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusmawati dari Majelis Taklim Masjid Rahmah. Saya mau bertanya Ustadz sedikit saja. Jadi ada kawan saya yang sholat pakai kacamata. Ada yang mengatakan bahwa berdosa atau tidak sah. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Baik Ibu. Kalau tidak sah, aku tidak sah semayang. Mungkin waktu sujud. Ya. Waktu sujud hadirin ibu-ibu sekalian. Ini bahasanya babnya fikih ini. Sujud itu ada 7 anggota sujud. 1 jidatnya, kedua tapak tangan yang sebelah kanan, ketiga tapak tangan sebelah kiri, keempat dengkul yang kanan, kelima dengkul yang kiri, keenam jari-jari telapak jari kaki yang sebelah kanan, ketujuh telapak jari kaki yang sebelah kiri. Kalau normal, posisi normal artinya dalam keadaan sehat, tidak karena sesuatu, maka wajib dalam mazhab Syafi'i untuk menekankan 7 anggota ini. Kalau kebenaran hidungnya mancung, tercium dengan tebeduk setempat sujud, boleh. Tapi kalau dia hidungnya tidak ada, maaf, bukannya apa istilahnya? Aku dah nyebut. Kalau dia sujud, kalau maksa ke diri harus nyium, gawat Bu, dalam mak nyingoknya lepak kenian ke lantai. Maka ulama mengatakan anggotanya 7. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa hidung ini termasuk wajib. Terutama yang pakai masker, waktu sholat dibuka maskernya, lebih kurang mah itu. Insyaallah wallahu alam. Ternyata masih ada sikok lagi. Ini yang terakhir. Silakan Bu. Sini Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Al-Kimal di Jalan Kapten Repain. Ustadz, cuman nanya dikit Tat. Ini mengenai kesabaran Tat. Sabarnya sudah lama Pak tadi tahan. Cuman kalau boleh, kita nih kadang-kadang buntu nih, nyengok laki tadi nak tedok bae. Tapi tetap senyum Pak Tat. Senyum terus. Apa itu salah satu kesabaran? Nah, kapan lah kira-kira sabar itu? Habisnya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua curahan hati ini. Mudah-mudahan yang nanya tadi tidak sebenarnya buntu. Musim ini Bu, musim buntu. Ada istilah kesabaranku sudah habis. Sering Bu nih pertama ini istilah ini. Ternyata padahal sabar itu udah kate habisnya Bu. Yeah. Soal kita buntu, saro, susah, semua kita pernah ngalami Bu. Tinggal lagi ukuran buntu tuh mana? Itu baik. Ada orang yang punya duit 1 juta, dia merasa cukup. Ada orang yang punya duit 100 juta, terasa buntu. Betul? Nah, ada nian gue punya kamu nih. Ya. Ternyata sabar itu tidak punya batasnya Ibu. Sekali lagi kita kembali bahasan tadi. Syikayah itu mengeluh kepada manusia. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang keluar dari rumahnya mengadukan kesusahan hatinya kepada manusia, berarti dia sudah menyalahkan Tuhannya. Maka seindah-indah mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah bahwa keimanan inilah yang akan menenteramkan hati kita. Di saat hiruk pikuk dunia, di saat kebutuhan yang sangat pengen kita penuhi segalanya, apalagi kita sering lihat tetangga kita yang lebih maju dari kita, kita merasakan kekurangan dalam diri kita, semua tidak akan pernah sampai, tidak akan tercapai, kecuali kegelisahan akan kita dapatkan. Tapi dengan iman, orang akan merasakan yakin, Allah segalanya bagi dirinya, Allah bersamanya, Allah akan memberikan jaminan kehidupannya. Maka inilah kebahagiaan hakiki yang didapatkan oleh orang yang beriman. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati kita ketetapan iman, yakin dengan Allah, berserah diri kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah, dan semua kehidupan kita insya Allah dijamin dengan kebahagiaan dunia,
terlebih nanti di akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan surga, tempat yang tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, biar tambah berkah, mari kita mengadakan tangan kita menuju memanjatkan pujian kepada Allah dan memohon kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadin niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahai Allah, jadikan dalam setiap pertemuan kami Engkau rahmati, dan jadikan dalam setiap perpisahan pun kami Engkau rahmati. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah, kami hamba yang hina di hadapan-Mu dengan dosa yang pernah kami perbuat, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, dosa yang kami sengaja atau karena kealpaan kami. Ampunkan dosa kami ya Allah ya Rahmani ya Rahim. Duhai Allah, ampuni dosa ayah dan bunda kami. Ampuni dosa ayah kami yang sudah bekerja keras mencari nafkah untuk kami. Ampuni dosa dia ayah kami yang sudah menjaga, mendidik dan membesarkan kami. Wahai Allah, ampunkan dosa seorang wanita mulia yang kami pernah menumpang dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Dia wanita mulia itu yang pernah melahirkan kami, berjuang antara hidup dan mati. Dia wanita mulia itu ibunda kami yang sabar, selalu tulus hati tanpa mengharap budi menyusui kami. Dia ibunda kami yang dengan senantiasa menjaga dan membesarkan kami. Duhai Allah, jika ayah dan bunda kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, berikan hidayah, iman, istiqamah dalam ibadah. Jikalau mereka telah tiada, ada dalam kuburnya, ampunkan dosanya dalam kuburnya, rahmati dalam kuburnya, berikan keterangan dalam kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Duhai Allah, cintai, sayangi ayah dan bunda kami lebih dari keduanya, mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan dunia dan di akhirat, jauhkan kami dari adab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah keliling TVRI. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La 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 رقت عيناي سوقا ولطيبة ترفت إسقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغيره راع تعلق يبكي يسعى الخالقه فأتاه وحي فأسرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله.